Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Semoga kita semua selalu terlindungi dari penyebaran virus COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita saat ini. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari materi perilaku tercela Anania. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi perilaku tercela putus asa. Kompetensi dasar 1.3 menolak perilaku Anania, putus asa, godop, dan tamak. 2.3 membiasakan diri menghindari perilaku Anania, putus asa, godop, dan tamak. 3.3 memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif sifat Anania, putus asa, godop, dan tamak. 4.3 mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela Anania, putus asa, godop, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran online, siswa diharapkan mampu 1. Menyebutkan pengertian perilaku putus asa melalui model pembelajaran online dengan benar. 2. Menunjukkan dalil perilaku tercela putus asa melalui model pembelajaran online dengan benar. 3. Menguraikan ciri-ciri perilaku tercela putus asa melalui model pembelajaran online dengan benar. 4. Menguraikan dampak negatif perilaku tercela putus asa melalui model pembelajaran online dengan benar. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu kisah inspiratif dari seorang ilmuwan fisika terkenal yang tak asing lagi di telinga kita. Siapa lagi kalau bukan Albert Einstein? Tahukah anak-anak, Albert Einstein, seorang ilmuwan fisika, sebelum menjadi ilmuwan yang terkenal, pernah mengalami kegagalan dan penolakan dalam perjalanan hidupnya. Albert Einstein baru bisa membaca di usianya yang 7 tahun. Kemampuan membacanya di usia yang 7 tahun ini tentu terlambat jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Selain itu, siapa sangka sosok ilmuwan fisika terkenal ini ternyata juga pernah gagal dalam ujian masuk di Swiss Federal Institute of Technology. Namun, walaupun banyak kegagalan-kegagalan yang dialami dalam hidupnya, Albert Einstein tidak menjadikan hal tersebut alasan untuk berputus asa. Setelah mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup, Albert Einstein justru bangkit dan berusaha kembali, sehingga ia berhasil menginspirasi banyak orang sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai manusia jenius dengan berbagai teori relativitasnya. Jika saja saat itu Albert Einstein putus asa, mungkin kita tidak akan mengenal sosok ilmuwan fisika Albert Einstein, dan bahkan kita tidak akan mengetahui teori-teori relativitas. Nah, anak-anak, semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa ternyata putus asa ini merupakan perilaku yang berbahaya bagi kehidupan kita, khususnya bagi diri kita sendiri. Dari kisah tersebut, mungkin anak-anak sekalian bertanya-tanya, apa sih putus asa itu? Jadi, anak-anak, putus asa itu ialah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dalam suatu urusan, atau tidak akan mampu dalam mencapai suatu harapan maupun cita-cita. Setelah merasa gagal, bahkan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang ia inginkan. Putus asa juga bisa berarti habis harapan, di mana seseorang merasa bahwa dia tidak mempunyai lagi harapan untuk mencapai apa yang ia inginkan. Biasanya, penyebab seseorang putus asa bisa terjadi karena ia mengalami kegagalan yang berulang-ulang dalam mencapai cita-cita atau harapan yang ingin ia capai. Sebenarnya, penyebab seorang putus asa bukan hanya berasal dari persoalan yang ia hadapi semata-mata, melainkan cara ia menyikapi persoalan tersebut. Misalnya seperti ini anak-anak, ada seorang siswa SMP yang tekun sekali belajar karena ia ingin melanjutkan pendidikannya ke SMA favorit di kotanya. Namun, saat ia ikut testing di sekolah favorit tersebut, ternyata ia tidak diterima alias gagal. Jika ia putus asa, ia akan merasa bahwa dirinya telah gagal. Ia kehabisan harapan, sehingga ia tidak mau berusaha lagi. Padahal, bisa saja sekolah yang ia idam-idamkan ternyata bukanlah yang terbaik buat dia. Mungkin saja saat dia mau berusaha dan mencoba lagi untuk mencari sekolah-sekolah yang lain, ia dapat menjadikan dirinya sukses di tempat tersebut. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari
perilaku putus asa ini karena dapat berbahaya bagi diri kita maupun keluarga dan lingkungan. Dalil mengenai larangan berputus asa ini terdapat dalam Quran Surat Yusuf surat ke-12 ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Orang yang putus asa biasanya terlihat dari ciri-ciri berikut. Ia suka malas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, dan mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil. Putus asa tentu memiliki dampak negatif, diantaranya merugikan diri sendiri, karena membuang waktu, energi, dan potensi yang kita miliki. Selain itu, kita juga susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan lagi. Lalu, bagaimana sih cara kita menghindari diri dari putus asa? Caranya yaitu, kita harus merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga kita dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain, dan juga kita tidak merasa menjadi seseorang yang gagal sendiri, seorang yang selalu mengalami kegagalan, padahal orang lain pun pernah mengalami pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya. Dan yang paling penting, kita harus selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberi jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi apabila kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan, gunakan masker jika hendak bepergian, jaga jarak 1-2 meter, dan kurangi bepergian apabila tidak terlalu penting. Selalu makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup ya, agar kita mampu mencegah penyebaran virus COVID-19. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.